warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita mau melanjutkan bab 3 teks eksposisi untuk kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Oke. Nah, kalau sudah membahas tentang struktur berarti kita sudah berada di akhir dari teks eksposisi. Oke, kita akan lihat bersama-sama apa saja struktur teks eksposisi. Yang pertama, dalam teks eksposisi strukturnya terdapat tesis. Tesis ini sama seperti pernyataan umum ya, awalan atau pembukaan, atau bisa juga diberi arti adalah pengenalan isu. Jadi dikenalkan dulu isinya berupa pernyataan umum, gambaran umum, topiknya atau pengenalan topik, masalah, atau bisa juga pandangan penulis terhadap topik yang akan dibahas. Jadi pandangan penulis di situ dijelaskan di tesis atau di paragraf awalnya. Oke, jadi dia belum mengacu kepada argumen, fakta, atau opini-opini yang lebih rincinya, hanya berupa gambaran umum, pengenalan tentang isu yang akan dibahas. Oke, selanjutnya struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini berisi sejumlah pendapat atau sejumlah opini ya, yang menjelaskan tentang tesis yang tadi sudah dikemukakan. Jadi di paragraf rangkaian argumen dia lebih rinci, lebih jelas karena menceritakan tentang atau berisi penjelasan tentang tesis yang tadi sudah dikemukakan, tesis yang tadi sudah dijelaskan sama si penulis pandangan umumnya. Nah, dalam rangkaian argumen di sini terdapat sejumlah pendapat atau argumen untuk menjelaskan si tesis. Atau bisa juga dalam rangkaian argumen ini juga terdapat fakta. Oke, jadi terdapat fakta yang memperkuat argumen, yang memperkuat pendapat atau opini tentang topik atau tentang isu yang sedang dibahas. Oke, ya, jadi kalau kita ingat lagi kan kemarin unsur pembangun dari teks eksposisi selain ide ada juga fakta. Makanya fakta terdapat dalam rangkaian argumen. Oke. Kita masuk ke struktur yang ketiga dari teks eksposisi, yaitu penegasan ulang. Oke, nah struktur ini bisa juga disebut sebagai penutup atau simpulan. Oke, nah struktur ini biasanya berisi karena namanya saja sudah penegasan ulang ya. Jadi di sini akan dipaparkan kembali, dijelaskan kembali intinya, poin pentingnya, tapi secara ringkas. Oke, secara hal yang memang sudah dipentingkan, sudah intinya apa nih? Jadi ditegaskan lagi, dijelaskan kembali secara ringkas tentang topik atau isu yang tadi dibahas di tesis dan di argumen atau rangkaian argumen. Oke, nah kita bisa lihat nih, berisi perumusan, pengulangan kembali hal penting yang dibahas. Itu adalah pengertian atau isi dari penegasan ulang. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke aspek kebahasaan teks eksposisi, kita review kembali, kita bahas kembali. Tadi struktur dari teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Oke, itu adalah strukturnya. Jadi nanti ketika kalian latihan untuk menelaah struktur, kalian sudah paham mana yang disebut sebagai tesis, mana yang disebut sebagai rangkaian argumen, dan mana yang disebut sebagai penegasan ulang. Ya, baik, kita sekarang masuk ke aspek kebahasaan teks eksposisi. Oke, tadi kita sudah membahas tentang struktur, kali ini kita akan membahas tentang aspek kebahasaannya. Ya, yang pertama, dalam teks eksposisi biasanya menggunakan kata teknis atau istilah bidang tertentu, tergantung dari topik atau isu yang sedang diangkat. Jadi misalnya kita mengangkat tentang tanaman gitu ya, berarti tanaman yang hidup di air, atau kita menanam sendiri, membudidayakan sendiri. Nah, akan muncul misalnya istilah tentang hidroponik gitu. Atau membicarakan tentang keuangan gitu ya, muncul istilah devisa. Atau misalnya membicarakan tentang biologi, muncul istilah embrio gitu. Jadi
kata-kata khusus, istilah-istilah bidang tertentu akan muncul sesuai dengan topik atau tema yang sedang dibahas. Oke. Yang kedua, aspek kebahasaannya adalah menggunakan kata bermakna kausalitas atau sebab akibat nih. Ya, selain itu juga kata yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya apa nih? Contohnya yang menyatakan kausalitas ini ada jika, sebab, karena, akibatnya, sehingga gitu ya, dan seterusnya. Lalu kata yang menyatakan hubungan waktu, misalnya ada kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, nah dan seterusnya. Itu aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Salah satunya nih ya, udah 2 nih. Berarti selanjutnya akan kita bahas lagi. Ya, tadi nomor 1 dan 2. Sekarang yang nomor 3, aspek kebahasaan dalam teks eksposisi adalah menggunakan kata kerja mental gitu. Maksudnya ini kata kerja yang memang benar-benar menggunakan pikiran gitu ya. Contohnya memperkirakan, lalu diharapkan, terus diduga, berpendapat, menyimpulkan. Nah, ini termasuk kata kerja mental gitu. Terus yang keempat, menggunakan kata perujukan. Maksudnya perujukan di sini adalah ada acuannya, ada rujukannya gitu sebagai bukti, sebagai bahan pertimbangan. Contohnya ada kata berdasarkan data. Lalu ada kata sesuai dengan gitu ya. Terus merujuk pada gitu. Nah, ini aspek kebahasaan yang nomor 4. Oke, yang terakhir atau yang nomor 5 dari aspek kebahasaan teks eksposisi adalah menggunakan kata-kata bermakna persuasif gitu. Contohnya hendaklah, harus, perlu, terus sebaiknya. Nah, ini merupakan kata-kata persuasif. Apa sih persuasif? Persuasif itu maksudnya mengajak, ajakan gitu ya, dorongan. Nah, ini jadi di persuasif kan tadi waktu awal-awal pertemuan kita, persuasif adalah teks yang berisi penilaian, dorongan gitu. Makanya di sini juga terdapat aspek bahasanya kalimat atau kata persuasif gitu. Dan satu lagi nih, ciri dari aspek kebahasaan eksposisi adalah kalimatnya atau katanya selalu mengandung makna denotasi. Apa sih makna denotasi? Nah, makna denotasi ini adalah makna sebenarnya, makna yang benar-benar nyata gitu. Jadi memang sesuai dengan keadaan, makna sebenarnya yang ada di dalam kamus. Sedangkan makna konotasi sebaliknya adalah makna kiasan, makna yang tidak sebenarnya gitu. Jadi dia maknanya bisa banyak kalau makna konotasi. Oke? Nah, itu demikian penjelasan tentang aspek kebahasaan dan tadi juga tentang struktur teks eksposisi. Setelah ini kita seperti biasa akan melaksanakan latihan. Oke? Untuk contoh telaah struktur dapat kalian lihat pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 77 sampai dengan 79. Silakan dilihat contoh telaahnya. Setelah kalian melihat contoh telaah struktur, silakan kalian mengerjakan latihan menelaah strukturnya. Buka buku paket halaman 83, baca dan pahami, lalu telaah strukturnya seperti contoh. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.